Saudara-saudara jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudara berada, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam rangka Bina Iman GKI Klase Solo. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, jikalau sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan mengajak saudara-saudara untuk membaca kitab Mazmur pasal yang ke-138, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 138, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, saya bacakan demikian. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Demikianlah firman Tuhan. Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan bangsa Israel pada masa itu, nampaknya pengaruh dari para penyembah berhala itu sedemikian kuat. Maklum, bangsa Israel pada waktu itu, sekalipun mereka berada di dalam satu wilayah tersendiri, artinya wilayah negara sendiri atau kerajaan sendiri, tetapi toh mereka tidak dapat menghindar dari pergaulan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak mengenal Allah, ya, bergaul juga, hidup berdekatan juga dengan para penyembah berhala. Dan oleh karena itulah, pengaruh mereka seringkali masuk dan tidak jarang juga pengaruh itu begitu kuat mempengaruhi. Sehingga ada kecenderungan yang sangat kuat bangsa Israel untuk beralih atau mengalihkan pandangannya, mengalihkan penyembahannya dari Allah Yahweh kepada berhala-berhala yang disembah oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, godaan yang demikian besar itulah yang menyebabkan acap kali bangsa Israel jatuh ke dalam dosa, menyembah berhala, membelakangi Allah, melawan Allah, dan menjauhkan diri dari Allah. Nah, Daud di dalam Mazmur 128 ini menegaskan ketetapan hatinya, bahwa sekalipun di hadapannya itu ada ilah-ilah yang disembah oleh bangsa-bangsa lain, ia tetap hendak menyembah Allah. Bahkan di hadapan ilah-ilah yang lain, ia mau bermazmur untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ia akan tetap beribadah kepada Allah Yahweh, satu-satunya Allah yang telah membawa nenek moyangnya keluar dari tanah perbudakan di Mesir, menolongnya membangun suatu kerajaan yang kuat. Kepada Allah yang seperti inilah Daud hendak senantiasa menyembah. Karena Daud secara pribadi juga mengalami akan kasih dan kesetiaan Tuhan kepadanya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud juga mengatakan bahwa setiap kali ia berseru kepada Tuhan di dalam kesesakan, Tuhan selalu mendengarnya, Tuhan selalu menjawabnya, dan bahkan Tuhan senantiasa memberikan kekuatan baru baginya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah di zaman modern ini masih banyak ilah-ilah yang ada di sekitar kita? Oh, banyak. Tetapi orang seringkali hanya berpikir yang namanya ilah-ilah itu bentuknya patung atau benda-benda yang dikeramatkan. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa besar sih pengaruh itu? Apakah patung-patung atau benda-benda yang dianggap keramat itu sungguh berpengaruh dalam kehidupan kita? Dalam pengamatan saya, patung-patung atau benda-benda yang dianggap keramat tadi tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Paling-paling membuat orang yang kalau memang pada dasarnya takut dengan hal-hal semacam itu, ya jadi merasa takut. Kalau berdekatan dengan benda-benda yang dianggap keramat, kemudian bulu kuduknya berdiri. Paling-paling hanya itu pengaruhnya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, apakah itu mempunyai pengaruh?
Saya meragukan itu. Nah, sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengaruh dari ilah-ilah modern itu sangat kuat. Kenapa? Karena ilah-ilah modern itu menampilkan diri atau memanifestasikan diri dalam bentuk-bentuk yang menarik, bukan dalam bentuk-bentuk yang menakutkan. Kalau bentuknya menakutkan, orang sudah tidak berani berdekatan. Orang tidak berani mendekat. Tetapi justru karena manifestasinya itu sedemikian menarik, menggoda, memberikan iming-iming, memberikan janji-janji yang luar biasa, itu sebabnya banyak orang yang terjerumus, banyak orang yang kemudian dikuasai oleh ilah-ilah itu dan menyembah ilah-ilah itu tanpa disadari sepenuhnya. Materialisme itu sebagai satu contoh yang paling jelas dalam kehidupan manusia modern ini. Ya. Orang-orang mengejar sedemikian rupa materi, bahkan bukan hanya mengejar tetapi kecenderungannya sangat kuat menyembah materi. Ya. Bahkan Tuhan pun bisa dituntut untuk memenuhi segala apa yang menjadi keinginannya. Keinginan-keinginan akan materi. Nah, sesuai yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah itu ilah? Ilah yang sangat berbahaya karena justru itu menarik. Justru karena itu menggoda, menjanjikan hal-hal yang indah. Nah, sesuai yang terkasih, kita dipanggil untuk mewaspadai akan hal-hal itu. Ingatlah bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang sungguh kita butuhkan dalam kehidupan kita, bukan ilah-ilah itu. Memang ya, materi itu penting dalam kehidupan kita, tetapi ia bukan segala-galanya. Yang penting dan segala-galanya dalam kehidupan kita adalah Allah sendiri. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menyadari akan bahaya-bahaya yang ada di sekitar kita. Dan marilah kita senantiasa mendekat kepada Allah dan biarlah Allah sendiri yang selalu menjadi andalan, pokok pengharapan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya firman-Mu boleh menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami tidak terjerumus ke dalam penyembahan ilah-ilah palsu, supaya kami tidak dikuasai oleh roh-roh yang bisa merusak dan menghancurkan kehidupan kami. Melainkan biarlah Roh-Mu saja yang menguasai dan memimpin kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.